Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait pelatihan ujian dalam pembuatan atau penulisan artikel ilmiah. Jadi nanti ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Apa saja pokok-pokok hal yang diminta dalam penulisan tersebut. Beritanya adalah, buatlah sebuah artikel ilmiah. Buatlah sebuah artikel ilmiah berdasarkan hasil karya tulis ilmiah. Jadi, hasil karya tulis ilmiah yang kelompok Anda buat, berarti di sini bisa disimpulkan bahwa sebelumnya ada karya tulis dulu. Dari karya tulis ini, jika sudah selesai, maka silakan dibuat menjadi artikel ilmiah. Setiap mahasiswa membuat artikel yang berbeda, meskipun pada kelompok yang sama. Jadi, walaupun satu karya tulis ilmiah itu berdua atau bertiga, tetapi untuk pembuatan artikelnya individu. Masing-masing membuat, dan tentunya pasti akan berbeda. Lain kepala, lain otak, lain hasil atau tulisan. Hanya judul dan ide pokok yang disamakan. Artikel ilmiah disusun dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan ini. Pertama adalah sistematika artikel, ada judul, ada nama dan identitas penulis, ada abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ada pendahuluan, ada kajian pustaka, metode, hasil pembahasan, penutup, dan referensi. Penutup ini gabungan dari saran dan simpulan dan saran. Referensi atau daftar pustaka bisa saja nanti di referensi atau daftar pustaka. Artikel disusun minimal 5 halaman dan maksimal 8 halaman dengan mengikuti aturan pada template yang dibagikan oleh dosen masing-masing. Jadi dalam membuat artikel ini, itu ada template. Jadi teman-teman fokus pada template yang diberikannya saja. Nanti dari template itu langsung digarap artikelnya. Judul artikel yang dibuat berdasarkan judul KTI yang telah disusun. Jadi ada karya tulis ilmiah, di situ ada judulnya, dan judulnya itu bisa sama. Judul boleh disamakan atau berbeda dengan judul KTI, namun tetap sama dengan topiknya. Nah, walaupun di KTI misalnya pengaruh makan terhadap kesehatan tubuh misalnya. Nah, itu bisa kita ganti gitu. Kesehatan tubuh dan pengaruhnya atau hal-hal atau kebiasaan makan dan pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh misalnya, judulnya seperti itu boleh. Tapi topiknya sama itu dengan karya tulis ilmiah. Jangan sampai ketika di karya tulis ilmiahnya judulnya pengaruh metode A terhadap hasil belajar, tapi ketika di artikelnya itu pengaruh makan terhadap kesehatan tubuh, itu salah. Itu tidak bisa diterima. Nama penulis ditulis dengan mencantumkan NIM, prodi, fakultas, universitas, dan alamat surel. Abstrak dibuat dengan membuat latar belakang. Nah, membuat abstrak yang sekarang ada latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, dan simpulan secara ringkas dengan rentang 150 sampai 200 kata. Jangan lupa masukkan kata kunci atau keywordnya ya. Nah, untuk membuat latar belakang itu, katanya itu tidak boleh melebihi dari 150-200 kata. Daripada kita bisa melihat kata-kata itu, kita blok saja misalnya seperti ini. Nah, di sini ada word 139 dari 577. Artinya, yang saya blok ini adalah 139. Nah, 139 bagaimana? Masih kurang, karena 150 paling sedikitnya. Tambahkan.
Jika ada 202, kebanyakan kurangi 2 kata. Jadi harus sama, harus tepat. Seperti itu. Kembangkanlah bagian pendahuluan. Di mana bagian pendahuluan ini adalah terbelakang dan masalah. Yang jelas. Jadi harus ada nilai terbelakang, masalah, dan jelas. Jadi di dalam karya tulis juga sudah ada sih. Ini gabungan dari bab 1 ya. Bagian pendahuluan yang jelas dan komprehensif. Pada bagian ini juga perlu disisipkan teori yang mendukung. Jadi jika memang ada teori ya silakan. Tetapi bukan sifatnya adalah penjelasan teori. Kalau penjelasan teori cukup di bagian kalau dalam karya tulis ilmiah ya itu ada di bagian bab 2. Tapi kalau di kalau di artikel itu sah-sah saja jika ada di pendahuluan. Silakan seperti itu. Perhatikan kembali relevansi dalam penggunaan teori atau referensi. Nah, dalam hal ini relevansi teori itu harus upgrading, jangan sampai terlalu lama tahunnya. Kemudian sesuaikan dengan bidang atau kejuruan. Yang terpenting adalah bagian pengutipannya harus jelas. Jangan sampai tidak ada sumber pendukung. Kembangkanlah metode penelitian secara jelas dan sesuai dengan jenis penelitian. Ini bisa dikatakan ringkasan dari bab 3 metode. Monggo dicatat, ditulis, persingkat di bagian metode dalam artikel ini. Uraikanlah hasil penelitian. Nah, berarti hasil penelitian yang ada di karya tulis itu silakan diungkapkan di sini. Dituangkan dalam bentuk hasil penelitian dan pembahasannya juga. Silakan pembahasan boleh menggunakan subjudul atau tidak menggunakan subjudul, silakan. Jika ada 4 pembahasan mau digabung jadi 1 silakan. Jika tulis 1 persatu juga silakan. Buatlah penutup berupa simpulan, dan simpulan di sini tuh harus menjawab masalah yang telah dirumuskan di pendahuluan. Jadi tidak boleh lepas dari itu. Lengkapi dengan referensi atau daftar pustaka dengan menggunakan metode apa. Jadi harus dibuat dalam bentuk metode apa. Perhatikanlah tanda baca dengan benar dalam penulisan artikel Anda. Jadi harus bahasanya harus diperhatikan, huruf kapital, huruf kecilnya, titik komanya, dan sebagainya. Intinya adalah dari semua ini tidak boleh melewati dari 5 halaman atau paling maksimalnya 8 halaman. Jadi diringkas sebaik mungkin. Dan inti dalam karya tulis ilmiah ini tentunya yaitu adalah template-nya. Nah, saya coba berikan contoh template yang sudah ada. Nah, ini adalah template-nya. Ini adalah template-nya yang sudah jadi. Kita mulai dari paling atas, yaitu adalah judul. Misalnya, analisis pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara pasca pandemi COVID-19. Ini sebagai contoh saja. Di sini diminta Times New Roman, ya Times New Roman ukurannya 12. Maka teman-teman tidak boleh ini dibuat misalnya bentuknya biar besar gitu ya, itu 14. Tidak boleh. Ini harus 12 karena yang diminta di dalam template adalah 12. Nama penulis diberikan tanda 1, 2 jika lebih dari 1. Jika hanya ada 1 saja cukup ditulis di sini. Seperti nama lengkap Anda, silakan ditulis di sini. Kemudian NIM-nya berapa, jurusannya apa, fakultasnya apa, instansi apa ditulis juga di sini. Dan email, silakan tinggal menuliskan di sini emailnya apa, catat sini ya. Kemudian masuk ke bagian abstrak. Abstrak ini bisa dikatakan sebagai ringkasan penelitian.
Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu pendek. Dan di situ sudah ada banyaknya kata yang diperlukan di dalam abstrak, yaitu 150 sampai 200 kata. Abstrak dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ada dua yang diminta nih. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi buat dulu bahasa Indonesianya, kemudian buat bahasa Inggris. Apa saja yang termuat dalam abstrak? Yaitu abstrak ini memuat latar belakang yang singkat. Jadi bukan latar belakang yang sangat banyak. Jadi masalah, latar belakang masalahnya itu apa sih yang menjadikan sebuah indikasi masalah ini akan menjadi sebuah penelitian. Seperti itu. Kemudian tambahkan tujuannya apa penelitian ini, kemudian metodenya apa, hasil penelitiannya apa, kesimpulannya bagaimana. Panjang abstrak antara 150 sampai 200 kata. Sudah jelas, Times New Roman 12 dengan spasi 1,15. Jadi lebih kecil dari 1,5 ya. 1,15, jangan sampai tertukar atau keliru. Kemudian diakhiri dengan kata kunci. Nah, kata kunci di sini ada kata 1, 2, 3, 4. Berarti diminta di sini ada 4. Silakan diisi ke kata kuncinya atau keywordnya, terdapat 4 kata saja. Kemudian lanjut ke template berikutnya, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dalam artikel ilmiah memuat latar belakang masalah, fakta yang terjadi di lapangan, masalah yang ditemukan, fokus penelitian atau rumusan masalah, dan tujuan. Singkatnya apa, bagaimana, ya. Selain itu, pendahuluan juga memuat state of the art penelitian. Jadi, ada penelitian terdahulu di sini. Jangan sampai terlewat nih, penelitian terdahulu harus ada. Yang membuat pembeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian Anda itu apa? Ini jangan sampai terlewat. Karena penelitian terdahulu ini dengan penelitian Anda ini yang akan menjadi novelty dari penelitian Anda. Jadi harus relevan ya. Pendahuluan juga memuat state of the art penelitian, yaitu penelitian yang relevan dari tulisan-tulisan terdahulu. Penelitian relevan tersebut diuraikan dengan mencari gap atau temuan baru antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Pendahuluan ditulis dengan Times New Roman 12 dengan spasinya 1,15 justify. Justify itu kanan kiri. Dan penulisannya juga teman-teman, karena ini template-nya 2 kolom, maka dibuatnya 2 kolom. Jangan membuat 1 kolom, nanti salah. Ini 1 kolom nih, kalau yang ini 1 kolom, tapi nanti bagian ini 2 kolom. Lanjut ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam artikel ilmiah membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel atau kata kunci penelitian. Jadi, apa saja yang dibahas dalam teori itu harus ada, khususnya variabel dalam penelitian ya. Tinjauan pustaka biasanya mengeksplorasi sumber-sumber referensi terdahulu yang membahas definisi konseptual maupun operasional dalam suatu variabel. Kalau kita lihat judul ini, berarti kan nanti akan ada apa itu pertumbuhan ekonomi, apa itu kawasan, apa itu Asia Tenggara, apa itu pasca pandemi. Nah, seperti itu. Itu adalah variabel yang perlu dijelaskan. Sumber yang biasa digunakan adalah artikel ilmiah, buku, e-book, penelitian lain, hingga sumber dari website resmi. Boleh menggunakan website ini ya, tetapi situs yang resmi. Jadi ada buku, ada artikel online juga boleh. Dan ada website, tapi website-nya resmi, bukan sekedar blog. Salah satu situs yang paling sering digunakan untuk mencari referensi adalah Google Scholar. Boleh Google Scholar atau ScienceDirect juga boleh, monggo sebisa Anda apa
Tinjauan pustaka disusun dengan Times New Roman 12 1,5 spasi. Justify ini masih konsisten ya, mulai dari abstrak ini sama sampai dengan tinjauan pustaka. Masuk ke metode. Nah, ini nanti akan jadi subjudul nih ya. Ada pendahuluan. Jadi tulis di sini aja ini hapus, tulis. Jadi begitu cara menulisnya ya. Pendahuluannya biarkan, pendahuluan ini dihilangkan, kemudian tulis. Sama tujuan pustakanya biarkan, ini dihilangkan, kemudian tulis. Metodenya tetap dipertahankan, ininya tulis. Apa saja yang dibahas dalam metode? Metode penelitian dalam artikel ilmiah menguraikan tentang metode dan pendekatan yang digunakan. Apakah itu kualitatif, kuantitatif, studi kasus, atau kajian literatur, survei, dan lain-lain. Selain menjelaskan metodologi, pada bagian ini juga penulis harus menguraikan sumber data penelitian. Sumber datanya primer dan sekunder, seperti itu ya. Teknik pengumpulan data. Apa nih teknik pengumpulan datanya? Ada angket, observasi, wawancara, atau kajian literatur. Dan diakhiri dengan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan biasanya berkaitan dengan definisi operasional pada tinjauan pustaka. Jadi nanti di sini akan kita menggunakan apa nih untuk teknik analisis datanya? Misalnya kuantitatif yang menggunakan uji statistik itu menggunakan apa? Apakah uji terakhir menggunakan apa regresi linear atau regresi berganda dan sebagainya. Seperti itu. Jika kualitatif menggunakan Miles and Haberman atau teori yang lain, monggo silakan. Seperti yang lainnya juga sama ya, Times New Roman 12 PT 1,15 spasi justify. Justify itu kanan kiri seperti ini. Kalau dihilangkan justify-nya nantinya seperti ini, maka klik justify. Kemudian masuk ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian hasil penelitian, diuraikan secara detail analisis dan temuan-temuan hasil pengolahan data yang berasal dari penyebaran angket, hasil wawancara, ataupun maupun hasil kajian literatur. Jadi intinya adalah temuan yang diperoleh di lapangan itu disajikan, dijelaskan sedetail mungkin, sebaik mungkin. Pada bagian ini, peneliti bisa menambahkan data-data berupa tabel dan gambar untuk memperjelas temuan penelitian. Atau penelitian disusun dengan Times New Roman 12 masih sama ya tentuannya. Nah, bagian tabel tulis ini tabel 1 contoh. Nah, ingat tulisannya Times New Roman 10 berarti. Ini adalah bentuk tabelnya. Bentuk tabelnya, kemudian ini adalah untuk gambarnya atau diagramnya. Kemudian ini adalah gambar 1 artikel, kemudian berikan sumber. Nah, ini gambar satunya nih. Itu Times New Roman 10 juga ya. Ini juga 10 sumbernya tulis. Kalau sudah selesai di sini baru silakan menggunakan pembahasan. Pada bagian pembahasan, peneliti merumuskan hasil penelitian yang menjadi temuan-temuan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan pada pendahuluan. Jadi materi atau pembahasan itu menitik beratkan, memfokuskan kepada masalah yang ada di pendahuluan. Jadi masalah yang ada di pendahuluan itu silakan ditarik kembali dan diselesaikan di pembahasan. Pada bagian ini, peneliti mengkorelasikan antara temuan yang ditemukan dengan teori-teori dan penelitian yang terdahulu. Jadi silakan ketika sudah ditemukan temuan-temuannya, kemudian dihubungkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Misalnya jika hasilnya ada pengaruh, maka cari teori-teori yang mengatakan bahwa ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh, cari teori-teori pendukung yang tidak ada pengaruh. Yang dimana tujuannya adalah teori-teori atau penelitian terdahulu yang ada itu mengakuratkan temuan yang dimiliki atau yang ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu, bagian ini biasanya banyak menggunakan kutipan. Nah, jadi kutipan itu bisa dari buku, penelitian, kemudian dari website tertentu yang sifatnya resmi. Boleh saja seperti itu. Jadi harus didukung dengan beberapa peneliti atau teori ahli. Jika selesai, perhatikan dalam penulisannya, teknik mekanika dalam tulisannya adalah
disusun dengan menggunakan tulisan Roman 12 dengan spasi 1,15 spasi justify. Berarti sama ini ya, konsisten. Terakhir adalah penutup di bagian isi. Penutup atau simpulan adalah bagian akhir dari suatu artikel ilmiah. Pada bagian ini, peneliti merangkum dengan singkat pembahasan penelitian. Nah, jadi intinya simpulan ini jangan lagi tulisan data yang ada di hasil penelitian. Simpulan ini harus berupa jawaban dari pertanyaan. Jadi tidak perlu mengulang lagi hasil penelitian yang ada di pembahasan. Biasanya nih kebanyakan dalam membuat simpulan ini orang mengulang kembali data gitu. Misalnya ini dapat nilai sekian, ini dapat nilai sekian, dan ini dapat nilai sekian gitu. Kemudian untuk memperjelas temuan penelitian, maka di simpulan itu bisa membuat titik fokus atau penekanan bagian-bagian apa saja yang perlu disampaikan di dalam penutup atau simpulan itu. Kemudian bagian penutup secara ringkas menjawab rumusan masalahnya, harus jelas, harus ada, harus terbaca dengan baik. Artikel ilmiah diakhiri dengan referensi. Dalam hal ini kita ketahui adalah daftar pustaka dengan metode yang digunakannya adalah American Psychological Association. Jadi silakan menggunakan dengan metode apa yang kita sebut dengan apa. Pembedanya adalah di sini untuk nama yang paling belakang dikedepankan, nama selainnya katanya tidak lagi ditulis tetapi menggunakan inisial atau huruf awalnya saja. Misalnya Ahmad Hidayatullah berarti cukup ditulis Hidayatullah, A titik. Nah, itu. Kemudian tahunnya di sini juga terlihat ada kurung buka, kurung tutup. Kemudian judulnya penerapan bla 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 bla. Ini adalah judul. Ini tidak boleh atau tidak digunakan menggunakan garis miring maksudnya cetak miring karena ini metodenya apa ya, berbeda dengan metode yang lain yang biasanya judul itu dicetak miring. Nah, kalau untuk artikel judul ditulis biasa saja namun nama jurnalnya yang dicetak miring. Ini adalah jurnalnya Media Komunikasi dan ini volumenya seperti itu. Jadi ini contoh dari penjelasan referensi, disesuaikan saja. Di sini ada dari apa ini ya, buku ya, ini dari buku, ini artikel online, ini buku, kemudian ini juga sama dari buku atau penelitian yang dibukukan atau sebagai buah referensi. Kemudian ini adalah online ya, artikel online, jurnalnya adalah Transnational volume 3 2. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.